Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Semoga pagi ini kalian selalu sehat dan diberikan semangat untuk belajar dengan baik. Oke, Oke Irgi. Terima kasih, jangan dimatikan lagi. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa sejenak. Kita memohon semoga ilmu kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk Ibu, untuk anak-anak, dan untuk masa depan kalian. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Baik, anak-anak. Kemarin Ibu sudah berikan materi tentang teks eksposisi. Untuk lebih memperjelas, Ibu mencoba untuk memberikan gambaran visual untuk anak-anak ya. Gambaran visual, Ibu coba cari. Jadi kebetulan Ibu sudah melihat dan ini lumayan bagus. Materinya lebih mudah dicerna. Terdengar nggak? Enggak, Bu. Oke. Ibu mendengar ada suara, mungkin Samuel mic-nya dimatikan ya nak. Ini. Ya, kayaknya sempat terganggu ya buat ditayangkan. Baiklah, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang teks eksposisi. Mungkin nanti Ibu sambil coba untuk tayangkan lagi atau berikan videonya ke Google Classroom ya. Tapi yang ingin Ibu jelaskan bahwa di dalam teks eksposisi ini, bahwa teks eksposisi terdiri dari, apa itu pengertian dari teks eksposisi? Ibu mau tanya dulu sama anak-anak yang di sini, sehingga Ibu dapatkan poin ya. Jadi kalian jangan pernah merasa rugi untuk menjawab pertanyaan Ibu, karena Ibu akan memberikan poin dari anak-anak yang bisa menjawab sebelum kita lanjutkan.
Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Cindy, masih ingat sayang? Cindy, Teks atau yang gagasan, Bu. Gimana sayang? Teks yang mengandung gagasan dan fakta. Mengandung gagasan dan fakta. Oke, intinya dia adalah memaparkan atau memberikan informasi ya. Diingat ya sayangnya. Ini tadi Cindy Rahmawati. Buat anak-anak yang lain juga jangan ragu ya ketika ibu bertanya ya. Silakan kalian jawab. Apakah benar atau salah, kita nanti jadikan permasalahan nanti. Ya. Oke. Kita lanjut ya kepada materi selanjutnya. Betul, jadi eksposisi adalah teks yang memaparkan. Dia menyampaikan sebuah informasi. Ya, nak ya. Ibu kok kayaknya gelap banget ya. Memaparkan sebuah informasi kepada pembacanya, sehingga si pembaca akan mendapat pengetahuan. Dan biasanya di dalam teks eksposisi, dia memiliki struktur. Strukturnya apa, nak? Strukturnya dia mempunyai pemaparan atau orientasi. Kemudian dia juga memiliki argumentasi dan terakhir reorientasi atau pemaparan ulang. Atau bisa juga kita katakan strukturnya adalah pernyataan pendapat. Pendapatnya dia tentang dunia perhotelan. Seperti apa dunia perhotelan? Ini contohnya. Bahwa dunia perhotelan adalah dunia yang sekarang ini di tahun depan akan merupakan dunia yang banyak diminati oleh calon-calon pekerja. Kenapa? Setelah pandemi COVID ini akan berakhir, nah itu sudah masuk kepada argumen pendapat. Karena setelah pandemi ini berakhir, dunia perhotelan pariwisata akan kembali hidup dan dunia perhotelan akan juga hidup seiring dengan hidupnya pariwisata. Jadi kita bisa katakan bahwa di 3 tahun ke depan ketika kalian lulus, sudah selesai dari SMK perhotelan, bisa dikatakan bahwa lapangan pekerjaan akan terbuka lebar untuk kalian. Nah, di sini tadi Ibu menyatakan sebuah tesis atau pernyataan pendapat bahwa dunia perhotelan adalah dunia yang menjanjikan. Ya. Alasannya apa? Masuk kepada argumen struktur kedua. Alasannya apa? Setelah era pandemi, maka dunia pariwisata akan berkembang kembali, akan hidup kembali. Di mana-mana, di daerah, di provinsi, di dunia internasional akan kembali membuka wisatanya, pariwisatanya. Mereka sudah mengharapkan kedatangan dari para wisatawan, baik domestik maupun wisatawan asing. Sehingga ketika mengharapkan seperti itu, dibutuhkan tempat penginapan atau homestay ataupun hotel untuk menampung para wisatawan. Nah, disinilah yang mengatakan bahwa dunia perhotelan SMK, khususnya untuk SMK perhotelan adalah sangat menjanjikan. Ya. Itu contoh, Ibu sampaikan contoh dari teks eksposisi untuk dunia perhotelan. Jadi minimal dalam sebuah teks ada 3 paragraf. Ini harus kalian pahami. Kemarin Ibu memberikan latihan untuk anak SEMEA. Kelas 10 SEMEA. Ibu berikan latihan, tapi mereka memberikan hanya 1 paragraf. Nah, menurut kalian kalau untuk teks eksposisi sudah tepat belum? Irgi. Silakan jawab Irgi. Irgi. Sayang. Nah, Irgi nggak ada. Nabila Zahran. Berarti kalau yang Ibu panggil tidak ada, Ibu anggap dia tidak mengikuti ya. Kalau dia tidak
tidak on kamera, Ibu panggil juga dia tidak. Sebentar, Bu. Ini jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jaringannya. Tapi Nabila bisa dengar Ibu. Kresek-kresek doang, Bu. Aduh, keresek-keresek ya. Yang lain apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Mudah-mudahan nanti Nabila cepat ya. Bisa clear, jangan sampai keresek-keresek. Samuel, Sama Bu, kerasak-kerasak Bu. Irgi. Oh, Irgi keresek-keresek. Kalau Samuel? Jelas, Bu. Oke, Hilang-hilangan sayang. Bu. Oke, Samuel jelas ya sayang ya. Ibu mau tanya nak sama kamu. Kalau misalnya diberikan contoh bahwa diberikan contoh kalau teks eksposisi ini ada cuma satu paragraf, menurut Samuel sudah tepat apa belum? Sudah tepat sih, Bu. Teks eksposisi. Sudah tepat. Oke, kalau menurut Vika? Kira kalau bisa on kamera ya nak. Vika sayang, menurut kamu sudah tepat jika ibu meminta contoh teks eksposisi dan diberikan satu paragraf? Lady dengar suara ibu sayang? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu, kenapa? Menurut kamu, jika ibu meminta diberikan contoh teks eksposisi dan siswanya memberikan satu paragraf, menurut kamu apakah sudah benar, nak? Sudah, Bu. Sudah. Ada bisa yang menjawab yang lain? Yang berbeda pendapat? Enggak, Bu, enggak benar. Oke, Distira kenapa, nak? Coba jawab, nak. Karena teks eksposisi terdiri dari 3 struktur, Bu. Ya. Jadi kayaknya satu paragraf kurang. Harusnya berapa, nak? 2 mungkin. Oke. Baik, buat Putra, Distira Putra, terima kasih ya. Oke, sayangku. Ibu tadi jelaskan bahwa teks eksposisi harusnya terdiri dari 3 struktur. Tuh, 3. Harusnya 3 struktur dengan 1 dia berisi tesis atau pernyataan pendapat. Ya, berisi pernyataan pendapat. Kedua, adanya argumentasi. Ya, pernyataan pendapat dia menyampaikan dulu pendapatnya. Argumentasi ini adalah disertai dengan alasan. Alasannya apa? Ketiga, strukturnya dia akan mengulang kembali. Ini loh ternyata dengan alasan ini bahwa dia mendukung pernyataan dari paragraf 1. Jadi lebih mendekati tepat jawaban dari Distira bahwa harusnya untuk teks paragraf terdiri dari teks eksposisi terdiri dari 3 paragraf sayang, bukan 1. Kalau 1 dia tidak akan menjawab pertanyaan itu. Kalau paragrafnya cuma 1, dia cuma berisi pernyataan mungkin atau mungkin argumen. Ya. Ibu coba nanti kalian lihat video yang Ibu share di Google Classroom biar kalian juga sama-sama perhatikan bahwa ternyata memang harusnya perlu 3 paragraf ya. Ya sayang ya. Terima kasih Distira sudah bantu Ibu ya. Jadi harus ada 3. Jadi kalau cuma 1 kurang tepat. Malah bisa dikatakan salah. Ya, harus ada 3 paragraf. Oke. Kemudian teks eksposisi harus berisi fakta, bukan opini. Ibu mau tanya lagi kepada kalian. Boleh Rahma Bella, Vika, atau Vita menjawab apa beda dari fakta dengan opini?
Silahkan sayang. Bisa jawab Vika, atau Amanda Putri yang baru bergabung. Mau menjawab apa perbedaan antara fakta dengan opini? Ada yang bisa, yang lainnya mungkin ketiga teman kalian sedang mencari. Tapi mungkin kalian ada yang sudah tahu jawabannya. Silakan anakku. Kalau opini itu masih pendapat pribadi, sedangkan fakta sudah ada buktinya, Bu. Oke, itu dia jawabannya. Terima kasih Distira Putra. Kamu hari ini dapat 2 poin ya, Nak? Ya, Bu, makasih. Ya, buat yang lainnya juga silakan. Silakan kalau mau menjawab ya. Jadi fakta itu sudah berupa nyata. Kenyataan fakta ya. Dia sudah ada datanya. Sudah punya keterangan-keterangan. Berarti peristiwanya sudah bisa diketahui umum. Sedangkan kalau opini adalah pendapat yang kebenarannya masih belum bisa dibuktikan apakah iya atau tidak. Jadi kalau pendapat gini, Ibu contoh dari pendapat atau mungkin ada anak-anak Ibu sebelum Ibu menjelaskan. Apa contoh dari pendapat? Pendapat misalnya gini, bahwa sekolah tatap muka akan segera dilaksanakan. Itu faktanya. Karena beberapa daerah juga sudah misalnya seperti Jakarta sudah mulai melakukan sekolah tatap muka. Itu contoh dari fakta. Kalau yang opini apa? Opini adalah menurut saya COVID ini sudah selesai, sudah negara kita sudah terbebas dari opini dari COVID. Nah, ini adalah opini, pendapat saya, ya. Jadi fakta dan opini. Kalau opini belum bisa diyakinkan kebenarannya apakah iya atau tidak. Sedangkan kalau untuk fakta kita sudah tahu, memang sudah punya bukti. Paham sayang? Paham ya nak ya? Paham, Bu. Oke. Untuk hari ini Ibu pengen kalian nanti baca, kalian lihat YouTube yang Ibu berikan, video yang Ibu berikan di Google Classroom. Kemudian kalian bikin, kalian buat teks eksposisi 3 paragraf, bukan 1 atau 2. Bisa nggak? Ibu kasih waktunya untuk yang hari ini lebih longgar waktunya. Jadi Ibu minta dikumpulkan paling telat besok. Bisa sayang? Ada pertanyaan? Berarti kita bikin teks posisi lagi, Bu. Iya, tapi kemarin yang ngumpulin ke Ibu cuma 1 paragraf, sayang. Karena ini Saya sudah yang kedua 3 kali. lebih. Kenapa? Iya, ada yang sudah bagus. Tapi kan ada juga yang belum. Kalau yang sudah bagus, berarti kan gini, kalian tinggal perbaiki dari teks yang sudah kamu kasih ke Ibu di Stira. Kemarin kamu sudah kasih contoh ke Ibu, nah kamu tinggal perbaiki. Cuman memperbaiki. Jadi Ibu mintanya ada 3 paragraf. Paham sayang? Mengulang dengan teks yang sama nggak apa-apa, tapi memperbaiki lebih baik lagi, berarti ya mensempurnakan. Ada nak yang lain pertanyaannya? Siap? Di sini pakai video ditulis, Bu. Ditulis. Kemudian kalian, jadi Ibu bisa lihat bahwa memang ada 3 paragraf. Kalian tulis, kalian foto, kirim ke Google Classroom. 3 paragraf, ya. Ada pernyataan dulu, kemudian kalian di bawahnya paragraf kedua dengan alasan atau argumennya apa. Dan yang ketiga diulang kembali bahwa ternyata alasan itu menyambung, pernyataan kalian memang relevan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sampaikan hari ini yang mendapatkan poin adalah Cindy Ramawati, Distira Putra 2 poin.
Tidak ada? Ibu masih tunggu? Dikumpulkannya besok ya, jam 5 ya, terakhir. Oke. Dicukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.